Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Alima Elabida dari kelas KPI 2B dengan NIM 12512900062. Teman-teman, kita semua pasti setiap hari berkomunikasi. Tapi pernah nggak sih mikir sebenarnya apa sih maksud komunikasi itu sendiri? Nah, di video inilah saya akan membahas mengenai materi hakikat filsafat komunikasi, yaitu kajian yang memahami komunikasi secara lebih dalam, bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi melihat makna dan kebenarannya. Materi hakikat filsafat komunikasi yang akan saya bahas meliputi yang pertama definisi hakikat filsafat komunikasi, lalu yang kedua hakikat filsafat komunikasi menurut para ahli, dan yang terakhir contoh dari hakikat filsafat komunikasi. Memasuki pembahasan yang pertama mengenai definisi hakikat filsafat komunikasi. Kali ini saya akan membahas pengertian atau definisi dari hakikat filsafat komunikasi per masing-masing kata. Hakikat. Kata hakikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan ada dua arti. Yang pertama intisari atau dasar, dan arti yang kedua kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Dalam Wikipedia juga disebutkan hakikat atau hakiko dalam bahasa Arab dalam terminologi tasawuf adalah tahapan tatkala seorang pejalan mencapai rahasia kebenaran, atau al-haq dalam bahasa Arab berarti benar, otentik atau nyata. Dalam jurnal pendidikan dan pemikiran yang berjudul Hakikat dan Majas yang ditulis oleh Yarno Eko Saputro menyebutkan pengertian hakikat secara etimologi. Hakikat merupakan dari kata hakko yang berarti tetap. Ia bisa bermakna subjek atau fa'il sehingga memiliki arti yang tetap, atau objek maf'ul yang berarti ditetapkan. Pengertian hakikat adalah suatu lafaz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Umpamanya kursi. Kursi itu tempat duduk, tetapi dapat diartikan sebagai kekuasaan. Selanjutnya, filsafat. Kata filsafat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki 4 arti. Yang pertama, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Arti yang kedua, filsafat adalah teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Arti yang ketiga, ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Yang terakhir, filsafat adalah falsafah. Pada halaman 3, pengertian filsafat secara etimologi atau asal-usul bahasa. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang merupakan penggabungan dua kata yakni philos atau philein, yang berarti cinta, mencintai, atau pecinta, serta kata sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmat. Dengan demikian, secara bahasa, filsafat memiliki arti cinta akan kebijaksanaan. Pada halaman keempat, secara epistemologi atau istilah, terdapat ratusan rumusan pengertian filsafat. Namun secara mendasar, filsafat adalah hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kebenaran sejati. Selanjutnya, komunikasi. Arti kata komunikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang pertama, pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, atau bisa berarti hubungan atau kontak. Dan yang kedua dapat berarti perhubungan. Selanjutnya, dikutip dari buku Filsafat Komunikasi karya Muhammad Zamroni, pada halaman 22, istilah komunikasi berasal dari kata communicare yang berarti menyampaikan. Pandangan ini sejalan dengan komunikasi dengan kata common yang berarti kesamaan. Jadi, komunikasi berkaitan dengan penyampaian sesuatu dalam rangka mendapatkan kesamaan makna. Masih pada buku yang sama, di halaman berikutnya secara etimologis, perkataan komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang bermakna berpartisipasi atau memberitahukan. Jadi, proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan dari seseorang, yaitu komunikator, kepada orang lain, yaitu komunikan. Selanjutnya, dikutip dari buku Hakikat, Etika dan Filsafat Komunikasi dalam Dinamika Sosial, karya Imam Kurniawan DKK, pada halaman 110, pengertian komunikasi berasal dari kata lain komunis, yang berarti menciptakan kesamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar kata komunis adalah komuniko, yang berarti berbagi. Apa yang dibagikan dalam pengertian ini adalah pemahaman bersama melalui pertukaran pesan. Komunikasi sebagai kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris, communicare adalah proses pertukaran informasi, konsep, ide-ide, perasaan, dan hal-hal lain antara dua orang atau lebih. Singkatnya, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dan simbol yang membawa makna dari sumber atau media ke penerima untuk tujuan tertentu. Pada halaman 75, bahwa filsafat merupakan sebuah disiplin ilmu yang terkait dengan perihal kebijaksanaan. Dikutip dari jurnal Pembelajaran Aktif yang berjudul Pengertian Perkembangan dan Masalah Dasar Filsafat Komunikasi yang ditulis oleh Kartini, Afriana, Muhammad Dafa, DKK, volume 5 nomor 4, tahun 2024. Pada halaman 213 bahwasannya komunikasi sebagai proses penyampaian informasi dan ide memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi sosialnya. Di jurnal yang sama, pada halaman 207, dikatakan komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang dapat menimbulkan efek tertentu. Pembahasan selanjutnya mengenai hakikat filsafat komunikasi menurut para ahli. Dalam buku Etika dan Filsafat Komunikasi karya Muhammad Mufid, dikatakan bahwa pemikiran filsafat komunikasi merupakan pemikiran yang menyatu dengan pemikiran teori komunikasi. Beberapa tokoh yang menjadi pemikir filsafat komunikasi adalah Richard L. Lanigan, Stephen Littlejohn, Whitney R. Moon. Pada halaman 85, menurut pemikiran Richard L. Lanigan, secara khusus membahas analisis filosofis atas proses komunikasi. Filsafat dalam disiplin ilmu komunikasi biasanya meletakkan titik refleksinya pada pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang aku ketahui, masalah ontologi atau metafisika, bagaimana aku mengetahuinya, yaitu masalah epistemologi, lalu selanjutnya apakah aku yakin, yaitu masalah aksiologi, dan yang terakhir apakah aku benar, masalah logika. Pada halaman 92 di buku yang sama, Littlejohn menyoroti perbedaan perspektif yang terdapat dalam ilmu komunikasi, termasuk model-model penyampaian komunikasi. Menurut Littlejohn ada 3, yaitu pertama receiver model, yang kedua ada sender receiver model, dan yang terakhir ada communication model.
Selanjutnya, pada halaman 96-97, menurut pemikiran Whitney Ehrman, tidak memperhitungkan filsafat komunikasi sebagai filsafat yang sebenarnya. Filsafat komunikasi menampilkan kekuatan media dan prinsip fungsi media berikut hubungannya dengan negara. Moon dalam filsafatnya menyatakan penjelasan keterpautan pemerintah dengan jurnalistik di mana keseimbangan kekuatan selalu bergeser. Menurut Moon, pers terbagi menjadi 5, yakni otoriter, sosial otoriter, libertarian, sosial libertarian, dan sosial sentralis. Muhammad Mufid dalam bukunya, beliau juga mengatakan hakikat filsafat komunikasi membahas teori dan proses komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode-metodenya. Kartini, Irfan, Rifki, dalam Journal of Communication and Islamic Broadcasting yang berjudul Filsafat Komunikasi Sistematika Berpikir dan Fenomena Komunikasi juga mengatakan bahwa filsafat komunikasi merupakan kajian mendasar ilmu komunikasi, mulai dari teori hingga segala persoalan terkait. Lebih lanjut, filsafat komunikasi juga mempelajari proses komunikasi meliputi seluruh aspeknya menurut ruang, lingkup, sifat, urutan, tujuan, dan fungsi teknik dan perannya. Muhammad Zamroni dalam buku Filsafat Komunikasinya pada halaman 9 mengatakan bahwa filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah pemahaman atau verstehen secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan holistis teori dan proses komunikasi yang meliputi segala dimensi. Morrison dan Andi Kohriwardhani dalam buku Teori Komunikasinya mengatakan, mengapa kita harus mempelajari hakikat filsafat komunikasi? Dalam halaman 5, kesulitan dalam mendefinisikan kata komunikasi, baik bagi kepentingan akademis maupun penelitian disebabkan oleh kata kerja to communicate atau berkomunikasi sudah sangat mapan sebagai kosakata yang sangat umum dan karenanya tidak mudah ditangkap maknanya untuk keperluan ilmiah. Hafid Kanigara juga mengatakan dalam buku pengantar ilmu komunikasinya bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu ingin berhubungan dengan orang lain, serta memahami lingkungan dan dirinya. Oleh karena itu, komunikasi menjadi kebutuhan dasar manusia. Masih pada halaman yang sama, Everett Klinjan menyatakan bahwa komunikasi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia seperti halnya bernapas, sehingga tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, pada halaman 1 alinea ketiga, Wilbur Schramm menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses berbagi makna. Artinya, komunikasi tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga memastikan pesan tersebut dipahami. Artinya, komunikasi tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga memastikan bahwa pesan tersebut dapat dipahami. Daryanto Setiawan dalam jurnal Simbolika yang berjudul Filsafat Komunikasi dalam Makroskosmos halaman 78 juga mengatakan bahwa filsafat komunikasi adalah suatu pengetahuan yang menelaah secara mendasar mengenai keilmuan komunikasi dari historisnya, teori-teorinya, metode-metodenya, prinsip-prinsip metodologi yang digunakan sampai semua hal yang terkait pada cakupan komunikasi. Ono Ujjayana Effendi dalam buku Ilmu Komunikasi Teori dan Praktiknya juga mengatakan, menurut Carl E. Hofland, ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegar asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Definisi Hofland tersebut menunjukkan bahwa yang dijadikan objek studi ilmu komunikasi bukan saja penyampaian informasi, melainkan juga bentuk pendapat umum atau public opinion dan sikap publik atau public attitude yang dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik memainkan peranan yang amat penting. Pada alinea keempat juga, Laswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut. Who says what in which channel, to whom with what effect? Imam Kurniawan DKK dalam buku Hakikat Etika dan Filsafat Komunikasi dalam Dinamika Sosial juga mengatakan, pada halaman 10, komunikasi menerima informasi yang terdistorsi oleh gangguan atau noise kejadian dalam suatu konteks tertentu memiliki hubungan tertentu. Juga adanya peluang untuk melakukan feedback. Komunikasi ialah alat untuk menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan menggunakan alat untuk menyalurkannya, baik gestur, gaya wajah, nada suara, kata-kata, tulisan, telegram, serta telepon. Rapi, Indira, Hasnun, dalam jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial yang berjudul Filsafat Komunikasinya juga mengatakan bahwa filsafat komunikasi adalah disiplin yang menelaah pemahaman atau verstehen secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan holistis teori dan proses komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidangnya, sifatnya, tatanannya, tujuannya, fungsinya, dan metodenya. Dalam prosesnya, komunikasi dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain tempat, waktu, gangguan, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya, apa sih pentingnya mempelajari hakikat filsafat komunikasi? Jika kalian memahami pembahasan-pembahasan dari yang saya sebutkan tadi, yang menurut para ahli, lalu pengertian